皆さんはじめまして、アニサです。よろしくお願いします。 Asal kalian semua mau tahu ya, jadi sebenarnya si Gilang ini adalah suami saya. Hah? Apa? Papa? Kenapa Papa nggak pernah cerita kalau Papa punya istri? Pantas saja selama ini Mama single parent. Ternyata suami Mama tinggalin Mama. Perempuan ini bohong. Heh Gilang, kamu jangan sekali-sekali lari dari tanggung jawab. Kamu nggak perlu khawatir. Biaya Vika semuanya sudah saya tanggung. Tidak pernah minta sama kamu. Hah, Vika? Jadi Pak Gilang ini papa saya juga? Oh my god, jadi si Vika sama Nadia ternyata bersaudara? Wah, 2 konglomerat menjadi 1. Baiklah Papa menyerah. Sebenarnya Nyonya konglomerat ini adalah istri Papa. Dih, apaan sih? Baiklah, Papa akan mengakuinya. Nadia, jadi Nyonya konglomerat ini memang istri pertama Papa. Hah? Apa? Hehe, gitu dong. Makanya jangan lari dari tanggung jawab. Kaget kan anak kamu? Berarti si Nadia ini anak selingkuhan dong. Baiklah, Nenggelis. Apa yang kamu inginkan dari saya? Pokoknya saya nggak mau si Vika ini besar tanpa sosok ayah. Dia udah cukup kasihan ya selama ini. Dia tumbuh besar tanpa orang tua. Apalagi di sekolahnya sering disiksa sama anak selingkuhan kamu. Apakah benar, Nadia? Kamu sering ngegangguin Vika? Masalah itu? Ya, soalnya si Vika itu ganjen sama cowok. Hah, ganjen dari mana? Aku sama Alvin tuh cuma teman, nggak lebih. Kamunya aja yang mikirnya berlebihan. Sudah cukup. Saya tidak mau ada keributan ya di sini. Baiklah, Nenggelis. Jika kamu ingin pertanggungjawaban dari saya akan serumah dengan kamu dan Vika. Papa, terus aku gimana? Aku udah cukup sabar ya selama ini. Papa selalu tinggalin aku ke luar negeri. Untuk Nadia, Papa juga tidak akan lepas tanggung jawab. Kita akan tinggal serumah. Berarti si Nadia sama si Vika bakalan serumah dong? Wow! Wah, 2 konglomerat disatukan cuy. Saya tidak masalah jika harus serumah dengan perempuan itu. Asalkan Vika mendapat kasih sayang ayah dan juga ibu. Cigoy! Terima kasih ya, Ma. Vika, karena semuanya sudah terlanjur tahu, kamu panggil saya Papa aja ya. Iya, Pa. Nadia, mulai sekarang kan kita saudara. Aku bakalan baik-baik sama kamu. Aku harap kamu juga baik sama aku ya. Ih, kok malah jadi gini sih? Akhirnya Vika, setelah bertahun-tahun kamu sekolah di sini, bertemu juga kamu dengan orang tua kamu ya. Terima kasih ya, Pak Guru. Akhirnya saya tidak perlu memihak salah satu dari kalian, Vika ataupun Nadia, karena dua-duanya penting buat saya. Dua-duanya adalah donatur dan konglomerat terbesar di sekolah ini. Di rumah, Nyonya konglomerat. Nah, Nadia dan istriku Mona, mulai sekarang kalian tinggal di sini ya. Ini rumahnya Nyonya konglomerat. Besar banget anjir. Ya jelas dong. Kalian yang harus ke rumah saya, bukan saya yang ke rumah kalian. Secara kan harta saya lebih banyak daripada kalian. Hehe. Iya, kalau Mama harus tinggalin rumah ini, kan sayang banget. Barang-barangnya banyak banget. Nah, kalau barangnya Nadia dan Mona kan masih bisa dibawa. Jadi kalian berdua bawa saja ke rumah ini. Ish. Nadia, kamu tidak boleh bete seperti itu ya. Biar bagaimanapun, Vika ini saudara tiri kamu. Iya, Pak. Mona, untuk malam ini saya tidur sama Nenggelis ya. Terus bagaimana dengan aku, Mas? Kita kan sudah sering bersama-sama, sering juga sekamar. Kalau dengan Nenggelis kan hampir tidak pernah. Tolong dimengerti ya. Baiklah, untuk malam ini aku mengalah. Untuk Nadia, kamu tidur di kamar pelayan ya. Tenang aja, kamarnya udah tante suruh bersihin kok. Jadi, kamu tinggal tidur aja. Hah? Kamar pelayan? Berarti Vika juga tidur di kamar pelayan? Ya jelas enggak. Secara kan Vika itu pewaris tunggal kekayaan tante. Semuanya udah tante wariskan ke dia. Jadi terserah dia mau pilih kamar yang mana. Emangnya lu pilih kamar yang mana, Vik? Karena aku suka warna pink, aku pilih kamar yang itu. Kamar serba pink, dan itu kamar paling besar di rumah ini. Gue kan suka warna pink juga. Boleh nggak gue tidur sama lu? Iya, Bo. Gak boleh. Kok. Nanti malah kenapa-kenapa lagi kalau anak saya tidur sama kamu. Kamu kan suka ngegangguin Vika. Sudah sana, kembali ke kamar kamu. Nenggelis, kamu kan mama tirinya. Yang adil juga dong sama Nadia. Adil kata kamu. Saya bertahun-tahun jadi single parent gara-gara suami saya kamu ambil. Pernah saya protes, saya nggak pernah minta ganti rugi tuh.
Huff, Atau kamu mau menggantikan biaya hidup saya selama saya pisah sama Gilang? Sudah. Baru juga nyampe rumah udah ribut-ribut aja. Pusing saya. Huff, lebih baik kalian kembali ke kamar kalian masing-masing. iya mas. Nadia, kamu nurut ajalah. Ish, iya ma. Di kamar pelayan. Nih yang bener nih, gue harus tidur di sini. Selama ini kan kamar gue tuh mewah dan elit. Masa gue disuruh tidur di kamar pelayan yang bau dan juga kotor kayak gini? Nadia, mama takut tidur sendirian malam ini. Mama tidur di sini aja ya sama Nadia. Astaga mama, sampai segitunya? Mama tidur di kamar mama aja. Kamar mama tuh lebih layak buat ditidurin, nggak kayak di sini. Kenapa nggak kamu aja yang ke kamar mama? Kita berdua di sana. Mana mungkin aku dikasih izin sama si nenek sihir itu? Huff, dia tuh nggak suka sama aku, gara-gara aku sering gangguin anaknya di sekolah. Ya udah sayang, kamu yang sabar ya. Ya udah ma, aku mau keluar dulu. Loh, mau kemana kamu? Mau ke kamarnya Vika lah. Kamu jangan apa-apain Vika ya. Kamu harus ingat, kita ini di rumah Vika. Kalau ketahuan sama Nyonya Konglomerat, bisa habis kita sama bodyguard-bodyguardnya. Kamarnya itu lebih lengkap ma. Aku cuma mau numpang cuci muka doang. Astaga, tuh anak gak bisa dibilangin banget deh. Di kamar Vika. Akhirnya seger banget habis cuci muka. Nadia, kok kamu belum tidur? Kamar lo lengkap banget ya. Modern semua lagi. Nggak kayak kamar gua. Aku sebenarnya nggak apa-apa kok kamu tidur sama aku. Cuman ya mama aku nggak kasih izin. Lagian, dari dulu rumah kamu juga udah lebih mewah daripada aku. Kamar kamu lebih mewah daripada punyaku. Nggak kayak aku, tidur sama tetangga yang rumahnya jelek. Huff, roda dunia itu berputar. Aku nggak pernah protes kok. Nggak perlu diungkit juga kali. Gua mau minjem kamar lo bentar deh. Gua mau cuci muka sama mau ganti baju. Lu bisa keluar bentar nggak? Emang kenapa sih kalau aku masih di sini? Kan kita sama-sama cewek. Ya walaupun kita sama-sama cewek, gue merasa enggak nyaman aja ganti baju depan lo. Huff, sebentar aja ya tapi. Soalnya aku udah ngantuk, aku udah pengen tidur, oke? Iya. Akhirnya keluar juga tuh orang. Barangnya mewah-mewah juga ya. Atau gue ambil beberapa aja ya. Lumayan, bisa buat gue pamerin di sekolah. Biar gimana pun kan gue harus tetap pamer. Biar dihargain sama Pak Guru dan temen-temen. Di lorong sekolah. Pagi, selamat semuanya. Nadia, gue seneng banget deh sekarang lo udah saudaraan sama Vika. Jadi gue bisa temenan sama kalian berdua. Ngomong-ngomong, bando lo keren banget. Pasti harganya mahal deh. Secara kan sekarang lo udah jadi anak tiri dari Nyonya Konglomerat. Maaf ya Nadia, kalau kemarin gue berlebihan sama lo. Bagus kan bandonya? Kalian mau nggak? Buat kalian aja, harganya cuma 300 juta kok. Gue bisa beli lagi kapan aja. Wah, kebetulan banget. Gue kan botak. Gue pengen banget punya bando kayak gitu. Lu kan cowok, nggak malu apa pakai bando. Mending buat gue aja kali. Selamat pagi semuanya. Wih, Vika. Makin senang deh. Sekarang kita udah bisa kumpul berempat. Kenapa kita nggak bikin geng aja? Hihihi. Sebenarnya gue pengen bergengnya sama Irfan dan Alvin. Cuman, mana mau mereka terima gue. Mereka kan cogan. Jadi, ya udah, nggak apa-apa gue ikut kalian aja. Kok kayak kenal bandonya ya? Itu punyaku kan Nadia? Enak aja asal nuduh. Ini gue juga dibeliin sama mama gue tahu. Masalahnya, bando di kamar aku yang kayak gini hilang. Pasti kamu yang ngambil deh. Bukan gue yang ngambil. Loh, kenapa lagi nih? Ini masih pagi loh. Buktiin aja kalau enggak. Sebenarnya itu bando Vika atau bukan? Aku cukup hafal sih sama bando itu. Di belakangnya ada huruf V loh. Wah, ada huruf V-nya? Berarti didesain khusus buat lo, Vik? Iya, mama aku yang beliin dari luar negeri. Ya udah, coba cek aja. Buktiin Nadia. Kalau emang itu bukan punya Vika. Nggak ada kok. Nih, lihat aja. Loh, ini ada huruf V-nya. Atau gue salah lihat ya? Tak, coba lo lihat deh. Wah, iya, ada nih. Vik, coba lo lihat deh. Mana? Huff,
Ini mah punya aku. Aku sengaja tuh robek dikit, biar buat nandain kalau itu punya aku. Ih, Nadia, malu deh. Udah tinggal sama nyonya konglomerat masih aja mencuri. Jangan gitu dong Nadia. Ketahuan banget lu jadi lebih miskin daripada Vika. Ya terus kenapa? Gue cuma minjam doang kok. Minjam? Orang jelas-jelas tadi lu bilang punya lu kok. Mana katanya mau dikasih ke kita lagi? PHP aja. Padahal gue udah siap-siap mau terima bando itu dengan kepala gue yang botak ini. Kali ini aku maafin ya Nadia. Tapi kalau sekali lagi kamu mencuri, aku bakalan bilang ke nyonya konglomerat. Ish. Di rumah, Nyonya Konglomerat. Ish. Kesel. Kenapa sih anakku? Vika tuh mah udah bikin aku malu di sekolah. Masa dia bilang aku nyuri bandonya? Emangnya kamu udah mencuri bando dia? Kalaupun aku pinjam bandonya, itu udah sewajarnya. Kita itu kan saudara. Kenapa harus bilang ke orang-orang kalau misalnya aku udah ambil punya dia? Bikin malu aja. Hah, mama dari semalam juga udah gedek banget sama tuh anak. Gimana kalau kita hilangin aja dia? Ide bagus tuh. Pah, Ma, aku pulang. Kok mama sama papa nggak ada sih tante? Mereka lagi sibuk pacaran. Oh iya, tante punya hadiah loh buat kamu. Hah, tumben banget. Iya, ikut aja Fik. Sebagai saudara pertama kali, gue belum pernah kasih apa-apa kan ke lu. Ya udah deh, mumpung mama sama papa belum pulang juga, yuk. Nadia dan mamanya mengajak Vika ke suatu tempat. Tada, udah sampai deh. Hah? Ini tempatnya? Hadiahnya apa? Pemandangannya indah banget kan? Iya, indah banget. Aku belum pernah ngelihat pemandangan seindah ini. Makasih ya Nadia, tante. Yup, dan ada satu hadiah lagi buat lo. Pasti lo penasaran kan? Iya nih. Hadiahnya apa? Siap-siap ya. 1, 2, 3. Akhirnya berhasil juga kita buang dia ke jurang. Kita harus segera kabur dari sini, Ma. Jangan sampai ninggalin bukti. Jangan sampai ada orang tahu kalau kita udah hilangin Vika. Iya, ya udah yuk.